Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih, Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami informasi penting yang ada dalam teks bacaan sistem tanam paksa. Siswa dapat memahami informasi penting dalam teks bacaan sistem pintu terbuka. Siswa dapat memahami ragam budaya yang ada di Indonesia dan dapat memahami upaya pelestarian ragam budaya di Indonesia. Tahukah kamu, untuk mengisi kembali kas Belanda yang semakin habis karena digunakan untuk membayar hutang dan membiayai perang, Gubernur Van de Bos menyusun program yang disebut Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Sistem ini mewajibkan rakyat Indonesia menanam tanaman ekspor yang diminati pasar dunia dan menjualnya dengan harga yang murah ke Belanda. Belanda akan menjual hasil tanam tersebut ke luar negeri dengan harga tinggi. Ketidakadilan itu menyebabkan banyak muncul suara yang menolak sistem tanam paksa. Kemudian, setelah politik Belanda dimenangkan oleh kelompok liberal, sistem tanam paksa pun dihapuskan dan diganti dengan sistem pintu terbuka. Sistem pintu terbuka adalah kebijakan di mana pihak asing dapat menanamkan modal di Indonesia. Namun, sistem ini juga tidak dapat melepaskan belenggu siksaan dari rakyat Indonesia. Akibatnya, timbullah berbagai perlawanan yang dipelopori oleh para pejuang daerah untuk mengusir Belanda dari daerahnya. Tahukah kamu, untuk menguasai wilayah Indonesia, bangsa Belanda menggunakan strategi divide and impera, yakni politik adu domba. Belanda membuat penguasa daerah saling bersengketa. Kemudian, mereka akan membela salah satu pihak yang bersengketa itu. Berikut merupakan ciri-ciri perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia sebelum abad ke-20 Masehi. Baiklah, sekarang kita akan belajar ragam dan adat istiadat daerah. Bahasa merupakan hal yang sangat penting terutama bagi manusia karena berfungsi sebagai sarana berkomunikasi. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang memiliki bahasa daerah masing-masing untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahasa-bahasa setiap suku yang mendiami suatu wilayah menunjukkan kemiripan, meskipun ada kalanya satu arti kata diucapkan dengan cara yang berbeda. Tahukah kamu, beberapa bahasa daerah di Indonesia telah dinyatakan punah. Salah satunya berasal dari Maluku yaitu bahasa Kajeli dan dari Papua yaitu bahasa Tandia dan Mawes. Kepunahan bahasa disebabkan oleh berkurangnya jumlah penutur, perkawinan silang antar suku, dan juga letak geografis. Untuk menuliskan bahasa, biasanya ditulis menggunakan aksara Latin, diantaranya ada aksara Jawa, Bali, Sunda, Batak, dan Lampung. Selain bahasa dan aksara kedaerahan rakyat Indonesia, juga ditunjukkan dengan adat istiadat yang berlaku. Adat istiadat dapat berwujud bentuk rumah, upacara adat, pakaian, dan kesenian. Berikut merupakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan rajin mencuci tangan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.